Halo, selamat pagi, Om Swastiastu. Nama saya Dr. Suke, saya dari Buleleng. Hari ini kita akan sharing tentang bagaimana membantu menolong anak kita yang mengalami choking atau tersendat. Kemarin saya menonton video bayi usia 2 bulan yang tersendat karena pisang. Jadi 2 bulan sudah dikasih pisang dan akhirnya meninggal. Oke, choking itu atau tersendat adalah kondisi di mana makanan ataupun non makanan yang mengganggu atau menutup sebagian atau seluruh dari saluran napas si bayi ataupun anak-anak. Choking ini sering pada bayi maupun anak-anak sampai umur 9 tahun itu sering disebabkan oleh makanan sekitar 60%, kemudian sekitar 31%-nya itu bukan karena makanan. Jadi sebagian besar itu karena makanan. Kalau di Amerika itu meningkatnya peringkat 4 penyebab kematian pada bayi dan anak-anak di bawah 9 tahun. Jadi itu menyebabkan kematian itu tersendat. Nah, bagaimana sih kita tahu anak kita mengalami tersendat atau choking? Nah, saya sudah sama manakin bayi di sini. Saya kalau bayi agak susah kita tahu dia itu tersendat atau choking karena dia belum paham apa yang kita bilang. Tapi kalau misalnya dia di atas 1 tahun sampai 8 tahun, 9 tahun, dia kan sudah paham misalnya dengan apa yang kita tanyakan. Jadi kalau misalnya dia sudah paham apa yang bunda tanyakan, misalnya kita tanya dia, nak lagi tersendat, biasanya kalau dia sudah paham dia akan bilang ya atau nggih, mungkin bahasa Bali. Kemudian dia pasti bilang itu yang masih ringan, misalnya tersumbatnya masih ringan, itu tersendatnya masih ringan, jadi masih bisa ngomong, suara napas masih bisa kita dengar, kemudian usaha napasnya ada. Tapi kalau misalnya berat, batuk terkadang nggak bisa, kebanyakan nggak bisa. Kemudian suara napasnya juga kita tidak bisa rasakan, tidak bisa kita dengar juga. Kalau lebih parah dia bibirnya akan mengalami cyanosis atau kebiruan, jadi kurang oksigen. Bahkan kalau misalnya lebih dari 4 menit itu sudah berisiko untuk merusak otak. Yang lebih jelek lagi adalah bisa menyebabkan kematian. Kalau sudah seperti itu lebih dari 4 menit biasanya si bayi ataupun anak tidak sadar. Kemudian kalau misalnya ketemu kasus kayak gitu, bayi terutama ini ya, yang kurang dari 1 tahun, bagaimana sih kita nolong? Jadi kita akan melakukan teknik pertolongan pertama yang namanya back blow ya. Posisinya kayak ini, tangan kiri kita megangnya dari sini, rahangnya, rahang bawahnya kita pegang, jangan dari sini karena kita berpotensi untuk membunuh anak kita dengan cara seperti ini. Ini hati-hati ya, awas jatuh. Kemudian yang ini tangan kanan kita pukul dengan menggunakan darah ini, ada bagian di sini ini, dan posisi kepala lebih rendah daripada bagian tubuhnya maupun pantatnya, jadi kayak gini. Ini posisinya lebih rendah, kita pukul 5 kali. Kita kondisi seperti ini mungkin bunda akan takut anaknya lebam, tetapi sekali lagi pilihannya adalah antara lebam dan meninggal. Jadi mana yang akan kita pilih? Kalau lebam bisa sembuh dalam waktu 7-14 hari bisa. Tapi kalau misalnya maaf kesumbat terus jalan nafas anaknya, ya kematian itu bisa berisiko sangat besar ya. Dilakukan itu. Kalau misalnya benda koin atau apalah yang kecil-kecil dimasukkan yang menyumbat saluran napasnya sudah keluar, tidak perlu kita melakukan manuver selanjutnya. Tapi kalau misalnya belum keluar, kita lakukan manuver chest thrust. Chest thrust kayak gini, kepalanya dipegang dari sini, tetap kepala posisinya lebih bawah. Kita gunakan 2 jari. Kan di sini ada puting susunya nih. Jadi sedikit kita bayangkan ada garis di sini, sedikit di bawahnya itu. Nih, tekannya 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia sudah keluar benda asing yang menyumbat saluran napasnya, kita tidak perlu melakukan manuver back blow lagi yang dipukul di belakangnya. Tapi kalau belum,
kita lakukan lagi. Nih sampai benda asingnya itu keluar. Astungkara mudah-mudahan itu membantu. Tapi kalau misalnya maaf ini kondisinya lebih berat, anaknya sudah tidak ada respon sama sekali, membiru, kita lakukan pijat jantung atau RJP atau CPR. Pijat jantung atau CPR ini gampang dilakukan, posisinya mirip seperti yang tadi. Kita gunakan 2 jari ya. Bayangkan di antara 2 puting usus ini ada garis, tepat sedikit di bawahnya. Ditekan, kecepatannya itu 100 sampai 120 kali per menit. Kedalamannya sekitar 4 cm ya. Dengan perbandingan 30:2 kalau sendiri. Artinya 30 kali dipencet, lalu kita kasih napas. Kalau misalnya berdua, perbandingan 15:2. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kasih napas. Nih. Ini pas ngasih napasnya. Ya, jadi kita yang ngasih napasnya melalui mulut ataupun hidung. Kalau pas saya bayi, dua-duanya bagus. Misalnya hidung dan mulut sekalian nggak apa-apa. Kalau orang dewasa, pilih salah satu. Jadi kasih napasnya 2 kali. Kayak gitu. Jadi ini tangannya, kemudian kan kita sudah pompa. Lanjutkan RJP sampai kondisinya membaik. Saat dibawa ke UGD pun segera ke UGD, cari pertolongan. Saat di mobil pun, saat transportasi ke UGD, tetap lakukan hal itu sampai anaknya membaik. Astungkara, mudah-mudahan ada keajaiban dengan kondisi yang seperti itu. Jadi sebelum tambah parah, lakukan manuver yang pertama yaitu back blow dan juga chest thrust, yaitu dipukul pada bagian sini. Semakin cepat semakin bagus. Oke, untuk pencegahannya, 1, tolong di sharing terhadap ayahnya juga, termasuk kakaknya atau mboknya, belene. Masuk juga kalau di rumah ada pembantu, kasih tahu juga siapa yang sering dengan si anak, ajari dia. Yang kedua, mainan-mainan yang kecil ya, kemudian koin, magnet, itu jauhkan dari si baby, karena itu senang banget tuh baby mengambil, main dimasuk-masukin aja. Termasuk kalau di pedesaan tuh ada cengkeh, ada kopi, ada apa lagi, kedelai, undis apa ya bahasa Indonesia. Itu hati-hati, jadi bisa aja dimasukin. Kacang, hati-hati kacangnya. Terus jauhkan dengan si baby. Yang ketiga, jangan memberikan makanan yang belum waktunya. Contoh, umur 2 bulan dikasih pisang. Itu umur 0 sampai 6 bulan itu yang terbaik adalah ASI. Jadi ASI itulah karunia Tuhan yang luar biasa. Harganya murah karena langsung dari payudara ibunya, alami, kemudian bisa meningkatkan kontak antara ibu dan juga anaknya. Kemudian ada kandungan antibody dari ASI ibunya kepada si baby. Susu apapun itu, yang mereknya mahal-mahal apapun, itu tetap yang paling bagus itu adalah ASI. Makanan pendamping itu di atas 6 bulan ya. Konsultasi dengan dokter kepercayaan Anda, makanan apa yang harusnya diberikan umur 6 bulan, 7 bulan, 12 bulan, 15 bulan, konsultasikan. Jangan langsung beli, apalagi kurang dari 6 bulan langsung ngasih tipat, ngasih. Kalau di pedesaan tuh maaf sering itu ngasih gini, pisang. Hati-hati ya, karena bisa saja terjadi intussuscepsi namanya. Jadi karena belum cukup dia ususnya, jadi dikasih makanan yang konsistensi yang keras, konsistensi yang harusnya belum waktunya, jadi ususnya tuh mempelilitan namanya, gimana ya, kayak urutan, tapi kan harusnya lurus nih ususnya. Habis itu yang di sini ketarik ke sini ususnya, jadi bisa terjadi perdarahan. Kemudian yang paling jelek adalah dipotong ususnya. So hati-hati Bapak Ibu sekalian, tersendak itu
Kesimpulannya adalah tersendak itu bisa menyebabkan kematian, dan itu menjadi suatu keemergensian. Yang menolong itu adalah bukan kami, para dokter, tenaga medis lain yang berada di UGD, rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya, tapi Anda sekalian, bunda dan juga keluarga di rumah. Semakin cepat Anda membantu babynya di rumah, kemungkinan besar untuk hidupnya semakin besar. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang. Saya Dr. Suke, terima kasih. Om Santi Santi Sadio.